Iya, Salmon malam. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Bang Juma karena saya ingin belajar dengan sungguh-sungguh supaya Apa ini? Dari agama mana? Dari agama mana, Ibu? Halo? Tuh malah asih. Bang Juma, saya Iya, akan mengajukan beberapa mengajukan pertanyaan. permohonan pencairan dana. Dari agama mana, Ibu? Bilang dulu agama mana, habis itu buka karema. Halo, semangat malam. Selamat malam, Bang. Iya, malam juga. Dari Kristen, Abang. Iya, Kristen, Bang. Oke, silakan buka kameranya, silakan. Buka Oke, kamera. Baik. Udah mandi, Bang? Kok lemas sekali? sudah, Bang. Oh iya, kelihatan mukanya udah bersih. Ini ada tema, Bang, si perampas kitab Yahudi. Iya, Bang. Iya, Ini silakan. mau tanya, rampas kitabnya di mana, Bang? Itu perjanjian lama kan kitabnya Yahudi, kok bisa ada di Kristen? Berarti rampas ini mencuri. Kan mengambil barang orang tanpa izin, tanpa legalitas, kan mencuri namanya, Bang. Betul nggak? Tidak. Kenapa Karena lucu semua? posisi begini. Karena posisi begini. Mengambil kitabnya orang tanpa seizin yang punya, apakah itu mencuri? Iya, tapi masalahnya kita tidak pernah mencuri. Nah, kalau tidak mencuri, kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda? Sekarang saya tanya, Bang. Membuat kitab pertama Al-Quran atau Alkitab? Kenapa? Membuat kitab pertama Al-Quran atau Alkitab? Apa hubungannya? Yang kita bahas sekarang ini adalah siapa yang mengambil kitabnya Yahudi. Itu yang kita bahas. Kan masalahnya ini sebelum itu kan membuat kitab pertama kan Alkitab bukan Al-Quran. Al-Quran kan baru Oke. dibuat aja. Kalau begitu saya jawab. Apakah Anda orang Flores? Orang Ambon. Ya, orang Ambon. Kenapa ada kitabnya Yahudi di Anda sedangkan Anda Ambon? Itu kan salahnya pembuat, bukan salahnya dari dulu. Mau disalahkan salah yang cetak, bukan salah orang. Jadi sudah terbukti nih bahwa kalian mengambil kitabnya Yahudi tanpa izin. Sekarang kan saya tanya, pembuat kitab pertama kan Awan tahu tidak? Enggak. Berarti Awan tidak tahu apa-apa dengan kitab kita. Iya, apa-apa saya tidak tahu. Yang saya tahu cuma satu. Kalian orang Ambon memakai kitab Yahudi. Tidak juga. Kenapa tidak? Itu kan buktinya. Dalam sejarah kan membuktikan. Sejarah Kami yang apa? keluar duluan. Iya, kalian mengambil kitabnya Yahudi. Masalahnya di mana tidak pernah kita Yahudi. Itu perjanjian lama kitabnya Yahudi, sementara kalian Ambon. Nah kan kita Yahudi dengan Amun semua saudara Kristen. Iya. Saudara. Saudara dari mana Yahudi dengan Ambon? Nah saya tanya juga, abang manusia tidak? Saya? Iya. Menurut abang? Kan saya tanya abang, bukan saya yang ditanya juga. Menurut abang? Maksudnya abang kan manusia tidak? Menurut abang? Barang Yahudi itu binatang. Menurut abang apa? Sama-sama manusia, sama-sama saudara tuh. Jadi bebas ngambil barangnya orang karena saudara? Bukan bebas, tapi masalahnya kami keluar pertama, Ya duluan. terus kitabnya orang Yahudi kenapa ada di agama Anda?
Itu karena nyontek. Oh, nyontek. Hancur sudah. Ada ada yang bisa pinjamkan ketawanya enggak? Kenapa? Masalahnya kita kami keluar duluan. Itu permasalahannya. Stok ketawaku habis, teman-teman. Jadi, Bang Anda Suma- sudah menyadari Bang- bahwa Anda menyontek kitabnya Yahudi. Aduh, abang ini aneh juga nih. Tanya lain, dijawab lain. Iya, maksud saya gitu, Bang. Apakah ada aku sampai lupa pertanyaanku loh, saking saking errornya. Jadi abang ini bersaudara dengan orang Yahudi. Iya, Saudara dari mana? Yahudi kan dari Israel. Terus Ambon dari? Lah kita kan Kristen juga saudara sama Israel. Kita kan, aduh, Apakah boleh ngambil barang saudara tanpa izin? aduh, abang. Sekarang saya tanya abang agama apa? Saya sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus. Abang kan Muslim. Yesus juga Muslim. Yesus juga Muslim. Di mana bilang Yesus Muslim? Ibrani 5 nomor Dalilnya 7. di mana? Dalilnya di mana dalilnya? Ibrani 5 nomor 7. Abang baca sendiri, saya dengar. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesalehannya doa Yesus dikabulkan. Yesus orang soleh. Orang soleh itu orang Muslim. Yesus orang soleh, bukan orang Kristen. Yesus orang Sebagai soleh. ya, Yesus orang soleh, dia bukan Kristiani. Bukan Kristiani. Oh iya dong, Kristiani itu kan Oh, pengikut. Hah? berarti kamu tidak percaya Allah. Mukamu sebelah. Anjir. Tidak Anjir. percaya Allah. Abang sudah mandi? Jangan main tanya ke tempat lain, Bang. Aku serius nanya. Sudah mandi? Sudah, abang? Sudah mandi belum? Belum. Oh, pentasan. Belum mandi untuk hari Jumat depan. Untuk hari tadi balik sudah. Terus kapan rencana meninggal dunia, Bang? Sekarang saya tanya dulu abang. Abang tanya terus, saya tidak bisa tanya. Iya kan? Saudaranya Yahudi. Ini sudah Yahudi kan? Lucu. Ustaz- abang ini Ustaz abang bisa ini menyembuhkan orang bisa sakit ini tidak? enggak? Bisa senyum enggak? Dikit aja. Senyum. Ustaz bisa menyembuhkan orang sakit tidak? Sedikit aja senyumnya. Senyum dong. Karena saya tanya, Ustaz bisa Bisa senyum enggak? buat apa senyum buat abang menjelekkan agama orang? Kok saya menjelekkan agama orang? Iya kan? Coba senyum dulu sedikit. Mau senyum buat abang buat apa? Senyum. Sedekah, senyum. Ajaran kasih Sekarang harus saya banyak senyum. Ajaran Sekarang saya kasih tanya harus abang. Ajaran kasih harus Sekarang banyak saya tanya senyum. abang. Senyum dulu. Ustaz pernah menyembuhkan orang sakit tidak? Aku sendiri sering menyembuhkan orang sakit. Gimana sakit apa itu? Panu, kadas, kurap. Jadi, oh berarti itu bukan menyembuhkan. Itu di dokter aja. Loh. Anda kan bertanya, apakah Anda bisa menyembuhkan? Saya sudah berapa banyak orang panuan yang sembuh gara-gara aku. Ih, panu berarti abang juga termasuk. Termasuk apa? Kalpanax? Iya. Hah? Abang nih. Hah? Di Islam saja tidak pernah ada mujizat. Loh. Gimana ceritanya abang ini? Nah emang. Loh, saya orang panuan bisa kusembuhkan. Kok gimana sih? Aduh. Itu sakit itu kalau di Muslim itu bilang sepele. Kok sepele?
Iyalah. Sepele. Banyak orang meninggal gara-gara penyakit panu, tahu nggak? Enak aja sepele. Siapa bilang? Abang yang bilang saja tuh. Ada Itu teman memang kuliah saya kena panu, nyebrang beli Kalpanax di apotek sebelah digilas mobil, tahu nggak? Mati gara-gara panu. Oh berarti itu menurut ajaran abang aja yang panu meninggal. Loh, Iya kan? panuan terus nyebrang ke apotek beli Kalpanax digilas mobil. Iya matilah gara-gara panu. Itu bukan mati gara-gara panu. Lalu, Itu karena kecelakaan. loh, kalau dia nggak nyebrang beli Kalpanax, mana mau dia ditabrak mobil? Abang ini gimana sih? Itu sudah takdir, bukan sakit, bukan karena panu. Ya Allah ya Oh, Karim. Itu gara-gara berarti kalau- panu. Berarti abang percaya abang sakit aula. Abang nyebrang ke sebelah. Oh, berarti aula juga yang jadi sasaran juga ya di abang. Kalau penyakit aula. Gitu. Saya mengatakan dia meninggal gara-gara panu. Ini nggak gara-gara panu bagaimana? Loh, dia sakit lain nggak? Cuman panu doang. Nyebrang beli Kalpanax, digilas sama mobil truk, Itu mati. kecelakaan. Itu kecelakaan. Mama dia nyebrang itu digilas gara-gara mau beli Kalpanax. Iya kan kecelakaan. Bukan gara-gara panunya. Orang mati karena panu itu karena sakit lalu apa itu oksigen masuk di panu itu. Lu, oksigen masuk di panu. Iya tuh. Karena abang bicaranya kayak gitu. Abang semua ini pantasan. Bang Edis bilang. Apa katanya? Bang Edis bilang apa? Apa? Nah, sholat yang tuh begini itu buat apa? Ada dalilnya tidak? Ada Matius 26 nomor 39. Tidak ada di Matius. Ini sih tidak pernah buat sholat. Iya tuh. Yesus sujud menyembah. Tidak pernah ada dalilnya. Tidak pernah. Matius 26 nomor 39. Yang taruh tangan ke muka itu pasrah. Enggak, karena penyakit panu, gatal di muka. Ini berarti abang ini memang terlaku sih. Tengah ada ilmu. Edis yang ilmu kuat. Itu Oh, yang gitu. bilang. Bang Edis nomor satu di dunia. Iyalah. Pantasan mukamu mirip, Bang. Mirip muka medis. Aduh, saya berusaha membuat dia senyum, aku nggak berhasil. Mulai dari awal naik sampai turun lari kabur, tidak pernah senyum sedikit pun. Jago kali, bah. Kuat kali dia mempertahankan emosinya. Aku pancing dia tertawa. Penyakit panu mati. Di gelas mobil nggak senyum-senyum, teman-teman. Keren kali, bah. Pertahanannya kuat. Mahal senyumnya, betul. Halo, Christian. Semangat malam. Halo juga, Bang. Selamat malam juga. Dari Katolik. Iya, dari Katolik ya. Oke, silakan buka kamera, Bang. Saya bisa buka kamera, abang bisa buka masker, Kak. Oh, kenapa ribut dengan masker, Abang ini? Buka kamera Nah, pakai kan biar masker. biar sama-sama enak kan? Enggak perlu. Kalau sama-sama enak itu lain lagi. Anda Bisa on buka, cam. buka kamera, nanti pakai masker lagi, nggak masalah. Atau pakai helm juga bisa. Atau ambil sarung bantal, masukin dalam kepala sarung bantal, ikat. Itu juga bisa. Banyak kali, bah. Syaratnya cuman buka kamera, lempar lagi ke sini. Harus buka tutup, buka apa? Masker lah. Halo saudara Jimmy, semangat malam. Malam Iya, dari Kristen, Abang. Kristen. Silakan buka kameranya, Bang. Entah.
Silakan Bang. Gak bisa kameranya terbuka. Kenapa dia ngambek? Sudah di ini tapi nggak bisa. Coba. Oh, bagaimana mau terbuka pengikutnya cuma 2 orang? Bisa tidak saya bertanya tanpa buka kamera? Harus buka kamera dulu Bang, baru bertanya. Gampang itu, bertanya itu gampang. Karena tidak bisa buka kamera. Tidak usah buka kamera. Dibuka otak aja di bawah Bang, di bawah tap-tap layar. Halo, semangat malam saudara-saudara semua. Apa kabar? Di mana? Halo? Halo, saudara Sincang? Halo, Ya, halo. oke. Oke, silakan. Dari Kristen? Lagi, ayo. Dari Kristen? Coba dari, Hah? coba dari, Apa? baru, Hah? dari. Agak hatu muaseng. Ngigo abang ini dalam kelambu lagi. Halo, selamat malam. Halo, Ya, dari Kristen? Islam. Oh, alhamdulillah. Sorry, iya. Apa-apa. Lucu kawan-kawan kita tadi tuh. Halo, semangat malam. Halo, Ya, halo. Apa kabar? alhamdulillah baik. Ya, ada yang ingin disampaikan? Halo? Halo? Selamat malam. Malam juga. Dari agama mana ini? Kristen, Kak. Oh, iya, teman saya rupanya. Naik, silakan. Ada yang bisa dibahas terkait dengan kitabnya Yahudi, ada yang rampas. Iya, Kak. Kan sebenarnya kan itu ndak mungkin lah dirampas karena kan Yesus dan para rasul adalah orang Yahudi asli. Jadi kekristenan itu tidak dimulai oleh orang luar yang tiba-tiba datang ke tanah Israel mengambil gulungan kitab Taurat lalu membawanya pulang ke negaranya. Sedangkan Yesus sendiri kan lahir. Yesus Ini harusnya iya. apa? Yesus dan muridnya oke. Yang kita tanyakan ini Roma, Yunani yang menggunakan kitabnya Yahudi. Iya tapi kan Yesus kan gini loh Kak. Jadi kan kakak tadi kan bilang kalau itu kita seorang Kristen itu merampas ya. Tapi kan kita kan belajar dari sedangkan para rasul dan penulis perjanjian baru itu seperti kayak Petrus, Yohanes dan Paulus semuanya itu kan adalah orang-orang Yahudi yang sejak kecil belajar di sinagogi. Nah oke, Terus kalau bagi gitu mereka Tanakh dan perjanjian lama itu adalah kitab suci mereka sendiri sejak Iya. lahir. iya, Jadi kitab mereka suci tidak merampas mereka. dari siapapun. Iya, Itu adalah mereka. warisan iman mereka gitu. Iya mereka betul. Kalau mereka iya kita sepakat. Yang kami pertanyakan ini adalah Kristen. Kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen kan gitu? Nah, iya karena kan Kristen itu kan lahir dari kelanjutan atau bukan pengganti gitu loh. Tapi dalam pandangan iman Kristen, perjanjian lama itu tidak dibuang atau direbut mainkan, itu digenapi. Yesus sendiri menegaskan hal ini dalam khotbahnya di dalam Matius 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka bahwa
aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi umat Kristen tuh terus membaca kitab suci Ibrani karena mereka melihat bahwa nubuat-nubuat tentang Yesus di dalam kitab Yahudi tersebut telah digenapi di dalam diri Yesus. Jadi Alkitab Kristen mempertahankan perjanjian lama sebagai fondasi dasar yang tidak terpisahkan. Iya, legalitasnya? Maksudnya legalitas? Kitab Taurat itu kan hanya untuk Bani Yakub, Bani Israel. Tapi kan kita kan mengikuti ajaran Kristus. Seorang Kristen kan Kristus. Jadi pemikiran Tuhan Yesus itu ya yang apa yang kita lakukan itu, apa yang diperintahkan di dalam Alkitab itu. Bukan kitab legalitas. Injil itu kan Legalitas penggunaan kitabnya Yahudi oleh bangsa di luar Yahudi itu mana? Torah untuk bagi Nabi setiap Musa orang dan yang percaya kaumnya. kan itu kan hak asasi manusia untuk memeluk suatu agama dan mempelajari kitab dong, Kak. Iya, andai Kenapa saja harus pakai legalitas Loh tadi? iya dong, ya kan kalian kan bukan Yahudi, sementara itu kitab milik Yahudi, gimana ceritanya? Itu kan milik orang Yahudi tuh, milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, terus kenapa ada di dalam agama saudara? Kan tak ada legalitasnya. Legalitasnya di mana? Kalau pingin gunakan kitabnya Yahudi, ya jadi Yahudi lah. Kenapa jadi Kristen? Beda. Yang punya kitab masih ada hidup sampai hari ini, mereka menggunakan bahasa Ibrani dan mereka tidak menjadi Kristen, mereka tetap menjadi Yahudi. Sedangkan Kristen menggunakan terjemahan tapi bukan Yahudi, kan gimana ceritanya? Yang punya kitab aja tidak Kristen, ada yang menggunakan terjemahan malah jadi Kristen. Gini loh Kak, masalahnya. Jadi Kristen itu nggak perlu dia harus memiliki izin dari orang Yahudi, karena Kristen sendiri itu lahir dan tumbuh itu sebagai kelanjutan gitu loh, secara organik sebagai kelanjutan langsung dari iman tersebut gitu loh. Berikut adalah rinciannya. Surat di dalam Roma 11 ayat 17 sampai 18. Enggak dong, itu terkait dengan Kristen, bisa dilihat di dalam Roma 11:17. Coba dibaca. Jadi Paulus ini memang mendirikan sebuah sekte pengajaran dari apa ya? Kalau kita lihat, dia kan ibaratnya dicangkok. tidak perlu harus Enggak dong. Kristen ini mendapatkan cangkok. izin atau lisensi dari kitab Yahudi gitu kan. Kita lihat Karena di situ di kekristenan itu Roma 11 coba ya kita nomor. baca ya. Silakan. Beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu orang non-Yahudi sebagai tunas zaitun liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ini cangkokan Nah, secara Kristen. teologis, Kak, ya kan ini sekarang gini loh, kalau pohon ya kalau kakak mau ingin berbuah kan pasti ada yang dicangkokkan kan. Iya, dicangkok. Itu. Yang penting kan buahnya ya kan. Makanya Tuhan Yesus kan bilang yang penting di sini itu buahnya. Dicangkokkan. Ini orang Kristen, ini orang cangkok, Iya pantasan kan cantik. gitu. Sekarang percuma ya kan pohon lebat-lebat nggak punya buah. Kayak apa Kak? Coba. Dia lagi ketawain. Emang bener loh Kak, kalau semua pohon sekarang zaman sekarang ini banyak juga loh pohon gitu dicangkokin. Jadi namanya tuh ovulasi. Cangkok kali, Pak. Ya ampun. Ketawain nih.
suka. Ya benar, kan memang sesuai dengan firman. Jadi dia nggak perlu Iya, lagi iya, iya. minta. Ya kan Tuhan Yesus sendiri juga bilang loh, yang Iya, penting di iya. sini adalah buahnya. Iya Gitu. buahnya. Iya 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 iya. Iya. Iya bagus 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 bagus. Bagus. Iya Nah, bagus. ketawa ini aku jadi geru. Iya iyalah, pasti ketawa lah. Oh, pentasan cantik ternyata hasil cangkokan. Loh, masalah hasil cangkokan nggak masalah Kak. Yang penting itu kuat, awet, terus Iya. buahnya itu menghasilkan buah yang lebat, Iya, gitu, iya. bermanfaat. Setuju. Aku sih setuju banget gitu loh. Ya. Setuju. Banget. Jadi Oke kan banget secara ini ya, Ah. secara teologis itu umat Kristen Iya. diposisikan sebagai ahli waris Kak, yang Ya, itu sah, kan. yang dicangkokkan ke dalam akar iman Yahudi. Kita para Iya. nabi itu menopang iman Kristen, yang mencangkoknya sehingga siapa? umat Kristen memiliki hak legal untuk menggunakannya. Ya, Yang seperti mencangkokkan itu, siapa? dicangkokkan. Iya mencangkokkan Jadi siapa? kita dicangkokkan di Sarjana ke dalam pertanian. akar iman Yahudi. Oh, Jadi iya, kita iya, para iya. nabi itu menopang iman kekristenan itu gitu, sehingga Siap, umat Kristen siap. memiliki hak legal untuk menggunakannya. Apakah itu enggak seperti benalu gitu loh? Loh, enggak dong, beda dong Kak. Kalau benalu kan dia jenis lain. Tapi kalau sedangkan kita ini jenis yang sama. Ibarat kita dari Yesus sendiri. Kalau benalu itu dia jenis lain dan merusak dan dia tidak menghasilkan buah. Kalau ini kan buahnya menghasilkan buah, seperti ajaran Tuhan Yesus kasih, ya kan? Tuhan ya kan buahnya itu apa? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Iya. Iya. Jadi boleh diartikan bahwa Kristen ini penganut ajaran cangkok mencangkok Ya boleh, kitabnya. mencangkoknya di atas dasar apa namanya? Ya itu Kitabnya tadi Yahudi kan memang dicangkok. ada beberapa cabang telah Bukannya- dikatakan, dan kamu sebagai tunas zaitun liar telah dicangkokkan di atasnya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon yaitu zaitun yang Sebenarnya penuh getah. Sebenarnya di situ nggak ada kata zaitun. Di kamu ini adalah tunas liar doang, nggak ada tanda Oh, kata tidak zaitunnya dong, di situ. Kak. Ini di situ. Jangan diganti-ganti. Ini jelas zaitun liar. Telah Nggak ada dicangkokkan. Jadi harus Nggak ada zaitun sejenis. liar dong. Nggak ada zaitun Tunas liar. liar. Ini ada tulisannya zaitun Tunas liar. liar, Kan? iya. Kristen itu tunas liar, kayak semak belukar yang dicangkokkan di pohon duren. Oh, tidak bisa. Kalau Kan semak dalilnya itu beda begitu. lagi itu. Tunas liar. Bukan Sebagai tunas liar, zaitun. Tunas liar gitu. Tapi kan gini, Ah. kalau dicangkokkan itu kan harus satu jenis kan. Walaupun dia Enggak. Pohon mengkudu bisa dicangkok, ditempel dengan ini, ditempel dengan pohon nenas bisa. Anda ini satu jenis. Enggak satu jenis dong. Gimana sih Jangan gitu dong. Beda jenis itu. Yang satu pohon mengkudu, yang satu pohon semangka. Kayak gini Kak, sebagai tunas Gitu. zaitun liar, bukan tunas liar Kak. Bukan kata zaitun di Ada situ. lagi dalil apa namanya datanya Jangan di dalam ditambah-tambahi Alkitab. dong. Jangan Bukan cuma ditambah-tambahi itu dong. aja Kak. Dan kamu sebagai tunas liar, bukan tunas liar zaitun. Tunas liar itu ya sama, itu satu jenis. Iya enggak. Tunas liar itu iya. maksudnya iya dia dong. Tunas liar itu artinya kayak semak belukar yang diambil, dicangkokkan, kemudian ditempelkan kepada pohon zaitun. Gitu. Semak belukar. Ya iya dong, kan tunas liar. Kan tunas liar toh. Kalau tunas liar itu kan ya liar, kayak kuda liar. Kuat dan kokoh, Jadi kuda liar. selain itu nggak ada kuda liar. Kan kok susu pula.
Kan tunas liar. Iya tunas liarnya tapi dari zaitun juga Kak. Mana ada Zaitun, dalilnya tunas kayak liar. gitu? Ayo dong, jujur dong. Nggak ada dalilnya kayak gitu. Ada nggak tunas liar zaitun? Tunas Nggak ada. liar. Nah, tunas liar. Di sini ada sih. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Jangan gitu ah. Ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Di perjanjian baru nggak ada. Perjanjian lama, terjemahan lama nggak ada. Ini ada Kak di sini. Ya Zaitun pokoknya hutan. itulah intinya Kak gitu. Jadi Selain itu kan pengendapan oleh hukum Yesus juga di dalam Matius 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus Kristus itu tidak membatalkan atau membuang hukum Yahudi. Dia menyatakan dirinya sebagai pemegang otoritas penuh yang menggenapi seluruh isi kitab tersebut. Karena umat Kristen itu adalah pengikut Yesus. Otomatis mereka tuh memegang kitab yang digenapi oleh pemimpin mereka gitu. nggak ada Kristen pengikut Yesus itu deh. Kristen itu pengikut Kristus. Nah iyalah namanya Kristen itu Kristus ya kan. Kristus tuh artinya ya itu. Kan Kristus bukan cuma Yesus doang. Iya dong. Bukan hanya Kristus doang, bukan hanya Yesus doang yang Kristus. Kan banyak Kristus palsu. Ya oke lah kalau menurut kakak itu banyak, tapi menurut kami umat Kristen ya Yesus yang kita ikutin gitu. Kalau Yesus diikutin kan tidak jadi Kristen, jadi Yahudi dong. Ya Kan Yesus mengajarkan ajaran Yahudi. Kan gitu. kita ikutin murid-murid Yesus. Murid Yesus lagi. Apalagi murid Yesus. Murid Yesus nggak ada yang Kristen. Gitu loh. Nah, jadi secara garis lurus, secara garis besar bahwasanya kita tidak menemukan adanya legalitas penggunaan kitabnya Yahudi oleh orang-orang di luar Yahudi. Karena kitab Yahudi itu diwahyukan hanya untuk Bani Israel saja. Ya, Makanya dikatakan di dalam kitab Mazmur 147 nomor 19 dan nomor 20, hukum-hukumku yang kuberikan kepada Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel itu tidak kuberikan kepada bangsa lain gitu. Makanya karena tidak diberikan kepada bangsa lain, maka Kristen mengambilnya secara ilegal. Makanya supaya dianggap sah, dia mencangkokkan diri ke dalam Yahudi kan gitu. Jadi adik ini pantasan cantik karena ternyata hasil cangkokan kan gitu. ya cari bibit yang super Kak. Iya. Hey! Masalah Astaga. generasi. Hancur sudah. Jadi kan gini Kak, kan ketetapan otoritas kitab oleh Rasul Paulus itu ada juga gitu loh di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 gitu. Untuk ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Jadi ketika ayat ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius ya, perjanjian baru belum ada gitu. Kitab suci yang dimaksud di sini tuh 100% adalah Tanakh atau kitab Yahudi. Jadi Paulus tuh menuliskan seperti itu. Jadi kita tuh harus selalu mengingat dari kecil tuh kita sudah diajarkan kitab Yahudi gitu. Jadi Rasul Paulus secara hukum gereja mula-mula itu dia menetapkan bahwa kitab Yahudi tersebut adalah panduan sah bagi umat Kristen untuk mengenal Kristus gitu. Jadi kalau panduan orang sah dari bilang Paulus meniadakan itu salah banget gitu. Bukan, maksud saya gini, aku mencari legalitas penggunaan kitab tersebut di mana kitab ini adalah milik kepunyaan Yahudi. Terkait Paulus, Ya itu sudah dijawab Kak.
Jadi Oleh- orang Kristen tuh oleh nggak Paulus, masalah kan? karena memang Paulus yang menjawabnya kan. iya. Nah, sekarang coba kita lihat di Kejadian 49 nomor 27. Yakub memanggil anak-anaknya termasuk Benyamin. Lalu Yakub mengatakan, "Laku keturunanmu wahai Benyamin nanti seperti serigala. Pagi hari merampas dan sore hari membagi-bagikan hasil rampasannya." Begitu. Ya, itu kan keturunan Benyamin. Nah, Paulus Kalau mengaku kita keturunan Benyamin. Di Filipi 3 nomor 5, aku adalah keturunan Benyamin, orang Farisi. Nah, Ya, gini Kak, itu kan memang Paulus kan memang keturunan, tapi dia kan sudah menanggalkan sejak bertemu dengan Yesus. Dia itu sudah menanggalkan kefarisiannya gitu. Benyamin. Masa silsilah harus ditanggalkan sih, gimana sih? Emang cangkokan apa? Ya kan kita kan sudah harus lahir baru di dalam Kristus. Jadi segala ada kan Masakan diatur saya- oleh firman gitu. Masakan saya Ibarat harus kata, jadi, saya menjadi segala Kristen, keinginan- lalu kebugisan saya hilang, Bugis Makassar saya hilang, kan saya jadi orang Kristen. Ya enggak dong. Enggak Ya gitu. enggak sih, cuma kan Nah, makanya berarti Paulus tetap orang Benyamin kan, keturunan tapi Benyamin. kan Betul nggak? ini segala perbuatannya kan diatur oleh firman gitu. Kalau masalah itu kan ya Kayaknya Mbak ini bagus kalau dicangkok deh. Subur. Gimana teman-teman? Ada ini bagus dicangkok dia nih. Disambung dengan pohon alpukat. Bercanda. jadi kan gini Kak, kitab-kitab Perjanjian Lama itu kan ditulis oleh Nabi antara tahun 140 sebelum Masehi hingga 400 sebelum Masehi ya. Dalam hukum perlindungan hak cipta internasional, dokumen Iya, seperti ini iya. merupakan warisan budaya dunia gitu. Iya. yang bebas berakses. Siap. Seperti itu. Iya. Jadi digunakan oleh siapa saja demi tujuan iman maupun akademis. Oh iya, Jadi siap. Iya. iya gitu. Jadi saya bikin sekte baru dengan menggunakan kitab itu boleh? Ya nggak apa-apa sih, kan hak asasi orang kan. Yang penting kan sesuai enggak dengan firman itu. Kalau nggak sesuai kan bisa ditulis kan barang siapa dia meniadakan kitab isi dari kitab di Wahyu kan udah ditulis Kak. Barang siapa dia mengurangi, dia akan mengurangi juga pohon kehidupan itu. Terus barang siapa yang menambahkan, dia akan mendapatkan tambahan lagi hukum-hukumnya. Gitu. Saya kan tinggal bilang kalau kami ini juga cangkokan di batang sebelah. Ya nggak masalah. Hei, masalah generasi. Hei. Kita bikin cangkokan baru berarti. Apa nama Ya, yang sektenya? penting kan harus tahu konsekuensinya seperti apa ya kan. Yang penting Kalau- kami bertumbuh di atas Jadilah batang yang sesuai sama. imanmu kan gitu. Segala Kami sesuatu itu diperbolehkan, tapi tidak semua berguna gitu. Kalau memang itu berguna untuk hal yang baik sesuai dengan firman ya it's okay lah ya kan. Oke. Cangkok. It's okay lah. Iya. Ada nggak yang mau ikut ini? Kita dicangkok nih, yang di bawah. Kayak yang mau dicangkok astaga. Satu batang kita dicangkok. Banyak yang mau dicangkok di bawah. Wah, keren kali Terus bang. mau katanya. Iya mau lah. Satu pohon dengan, ini ada orang Yahudi, coba kita tanya. Ini cangkokan juga nggak dia? Hai, hilang dia teman-teman. Ayo tadi yang bahasa Ibrani itu naik lagi dong. Banyak kali orang mau dicangkok malam ini ya. Jadi itu kan
Banyak yang mau dicangkuk nih. Jadi kan sebelum abad ketiga sebelum Masehi itu kan, jauh Iya. sebelum kekristenan lahir, para nabi ahli kitab Yahudi sendiri yang secara sah menerjemahkan kitab suci Ibrani. Mereka ke dalam bahasa Yahudi. Oh gitu. Mereka ke dalam bahasa Yahudi dikenal sebagai Septuaginta atau LXX. Makan jam yang Halo, semangat malam. Halo. Jadi itulah digunakan secara legal. Wah, ini cangkokan mana? Ini dari pohon cangkok mana ini abang kita ini? Abang dicangkok juga, Bang? Apa itu? Apa itu dicangkok, Bang? Ada. Apa itu artinya dicangkok? Dicangkok itu artinya bukan dari Jangan suruh Yahudi. ngulangi lagi. Bukan dari Yahudi, tapi nempel di batang Yahudi gitu maksudnya. Itu salah itu, ini pengajaran, Bang. Abang juga bija seorang pengajaran kalau pengajaran yang benar itu, Bang. Bukan masalah dicangkok ditempel. Jadi abang gini, Bang, ada satu, Bang. Abang ini live-nya kayaknya udah booming banget ini, tapi abang kok selalu pakai masker, ada apa gerangan, Bang? Nggak apa-apa. Nggak pede aja, Bang, nggak pede. Iya dong, kan wajah abang itu kan berkah yang dikasih Tuhan untuk ditunjukkan sesama manusia. Kenapa abang malu menunjukkan, kan gitu? Malu aja, Bang, malu. Maklumi aja lah. Jangan, harusnya ditunjuk, Bang. Kita tunjuk wajah kita, karena ini kan diskusi. Iya, kalau saya ganteng kayak abang lah pasti kutunjukkan juga nya, Bang. Masalahnya tidak percaya diri. Iya, manusia itu kan diciptakan Tuhan, nggak ada kurangnya, Bang. Komplit semua, ganteng semua kok. Gitu. Siap. Sayangnya saya nggak pede gitu, Bang. Masuk tema kita, Bang, boleh? Boleh. Oke. Silakan abangku. Ada nggak legalitas saudara kami Kristen menggunakan kitabnya Yahudi itu? Bang, kitab Yahudi itu pengajarannya itulah perjanjian lama. Perjanjian baru itulah sekarang yang jadi Kristen itu pengikut Yesus. Jadi kalaupun dipakai itu legalitasnya kitab Yahudi itu tidak masalah buat kami. Karena memang menabi kami dari orang Yahudi. Enggak, legalitasnya, Bang, legalitas. Bukan mentang-mentang sesama kita orang Indonesia seenaknya menggunakan barang orang, kan gitu. Bang, Karena kitab itu diwahyukan hanya untuk kaumnya Bani Israel saja. oh bukan, itu pemahaman abang yang salah itu. Contoh. Jadi Tuhan itu memberikan kitab untuk manusia, suatu pengajaran itu untuk semua manusia. Cuman pada waktu itu datangnya untuk bagi orang Israel gitu, Bang. Iya, memang untuk Bani Israel. Terus yang merubahnya menjadi bangsa lain itu siapa? Kalau masalah berubahnya itu, abang kan umpamanya abang dari suku Bugis nih. Kalau pengajaran abang bagus untuk Indonesia, apa salahnya kita ikutin? Kan gitu, Bang. Tapi ajaran saya katakan spesial hanya untuk kaum orang Bugis. Ketika Anda menggunakannya berarti secara ilegal Anda memakai konsep yang ada, yang saya tulis untuk orang Bugis doang, kan begitu. Tidak ada pengajaran ilegal, Bang. Pengajaran itu harus tersalur untuk semua manusia yang ada di dunia ini. Kalau Ya, pelaku tapi- pengajaran itu bagus. Masalahnya kitab Yahudi itu hanya untuk mereka. Siapa bilang? Di ulangan 5 dan juga di ulangan 33 nomor 4. Taurat Iya, itu adalah hak milik kepunyaan jemaat Iya. Yakub, gitu, Bang. Iya, pada saat itu memang karena datangnya untuk Yahudi. Yang pertama Tuhan itu bicara sama orang Yahudi memang untuk orang Yahudi. Tapi orang Yahudi dipercaya oleh Tuhan untuk penyebaran berita kasih, apa salahnya untuk semua manusia? Nah, di mana dalilnya kalau Taurat itu, kitab Tanakh itu untuk seluruh manusia? Kalau masalah dalil tidak ada tertulis itu. Sudah Tadi- berarti ilegal. Iya, tadi udah aku bilang abang, pengajaran abang baik di Bugis sana, apa salahnya dunia mengikutinya? Ya salah dong, Bang, karena itu hukum hanya untuk Bani Israel doang. Gimana sih? Bang, Gimana, Bang, ini? Masalah- Sudah gitu diambil untuk dibatalkan. Kan lucu, Abang ini. siapa yang membatalkan? Ya Kristen lah.
Tidak dibatalkan, Bang. Tidak Buktinya, dibatalkan. buktinya hukum Taurat itu untuk Bani Israel Anda batalkan. Oh, Anda tidak. katakan itu untuk seluruh bangsa, Kalau- kan Anda membatalkan itu. Kalau kita ikutin pengajaran Israel dari dulu, lihatlah bangsa Israel sekarang yang menetapkan pengajarannya itu. Di dunia ini habis, Bang. Makanya datang Yesus sebagai juru damai untuk memberikan pengajaran edukasi untuk manusia biar aman nyaman dan ada saling kasih. Itu makanya diturunkan Tuhan Yesus, sekalipun dia disalibkan tidak mundur untuk mengajarkan kebaikan itu. Itu makanya Tuhan memberitahukannya. Ya, tapi faktanya Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Gimana pula? Nama Yesus dipakai, kitab Tauratnya Yahudi dipakai, tapi tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu gimana ceritanya, Bang? Hanya Bang. dipakai doang sebagai aksesoris, kan? Ya, begitu dengar, Bang. Yesus itu bukan membawa agama, tapi membawa pengajaran berita kasih untuk dunia. Yang namanya agama itu kamilah pengikutnya sebagai Kristen. Itu pemahamannya, Bang. Bukan Yesus itu datang ujuk-ujuk bawa agama, bukan. Kalau Yesus tidak bawa agama, terus kenapa dia mengajar? Dia mengajar itu kan untuk mengajarkan orang tidak kacau. Sedangkan tidak ada satupun ajaran Yesus yang Kristen lakukan hari ini. Nggak ada. Mana ajaran Yesus yang Kristen lakukan? Loh, kok abang mengklaim begitu? Lah itu fakta Dari mana? di lapangan. Sekarang Apa dasarnya? ajaran yang Yesus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari pada saat dia datang penginjilan yang dipraktekkan dalam agama Kristen hari ini itu apa? Apa diajarkan memang menurut abang? Hukum Taurat. Apa itu? Coba kasih tahu lah dulu. Contoh, jangan ada ilah lain. Iya, terus ada memang ilah lain dari Yesus. Lah, ilah lain itu adalah Eloah Abraham yang disembah Abraham itu. Loh. Itulah menurut pemahaman abang itu yang Loh. diikutin abang. Jadi makanya abang Anda selalu menyesatkan. Lo enggak dong? Salah. Loh, Salah, sekarang salah, apakah salah. Tuhannya Abraham itu anaknya Maria? Oh tidak. Nah, tidak. Terus kenapa ada ilah bernama Yesus yang adalah anak Maria? Bang, paham nggak arti menuhankan, Bang? Tak tahu. Anda menjadikan objek atau oknum tersebut sebagai sembahan. Loh, karena Yesus mengajarkan pengajaran pada kami sebagai pengikutnya, ya dia kami tuhankan, bukan dalam arti jadi pencipta. Jadi gimana? Jadi gimana ceritanya? Jadi Tuhan Anda ada berapa? Ini. Kalau Tuhan Maha Pencipta satu. Nah, Kalau terus kami menuhankan Yesus karena pengajarannya, apa salah? berarti ada dua. Iya, tidak masalah. Tuhan pencipta satu, Tuhan pengajar dua. Tidak masalah. Nah, Tidak sedangkan masalah. perintah Taurat itu jangan ada Tuhan lain. Gimana ceritanya, Bang In? Pemahamannya itu bukan terkait pemahaman abang. Loh, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Anda membuat Tuhan baru bernama Yesus. Bang, abang bisa lihat Allah enggak, Bang? Bisa lihat Lo kok Allah jadi enggak? kenapa lari ke sono? Iya, dengar dulu. Sekarang Tuhan Maha Pencipta itu Bapak di sorga. Betul. Tuhan Maha Pencipta itu Bapak di sorga. Ya, kalau pandangan Anda itu. Dengar Kalau dulu. kalau Dengar kami dulu, Allah. jangan menang abang. Iya, Allah itu Maha Pencipta bukan? Iya, Maha Pencipta. Abang percaya? Percaya. Pernah abang lihat? Tuhan tidak bisa dilihat. Oh. Itu makanya abang bingung sendiri dengan agama abang. Saya nggak pernah bingung. Anda yang Abang- bingung. dengar Kadang dulu. Tuhan Bapak, Dengar dulu, kadang dengar dulu. Tuhan Anak, kadang Tuhan Dengar Burung dulu. Merpati. Anda yang bingung. Saya nggak bingung. Dengar dulu. Abang mempercayai Maha Pencipta, tapi abang tidak kenal. Kalau saya kenal Kata Maha siapa Pencipta. saya tidak mengenal Tuhanku? Oke, saya tanya. Allah itu laki-laki apa perempuan? Oh, Anda mengenal Tuhan Anda seperti makhluk berarti. Berarti Anda nggak tahu Tuhan. Enggak, dengar dulu. Berarti Anda ini tidak mengerti Tuhan. Tuhan itu Allah itu- bukan makhluk. Pertanyaan Terus apa? laki-laki atau Apa? perempuan itu pertanyaan untuk makhluk. Terus apa dong? Allah itu apa? Masalah Allah itu apa? generasi. Allah itu Tuhan apa? pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk, Bang. Bukan Terus laki-laki, apa itu? bukan perempuan. Tidak seperti apa Tuhan Anda laki-laki disunat pada hari ke-8. Potong nonok salah. dia. Tuhan Anda Salah laki-laki. kau. Oh, salah pula. Salah kau. Jadi Yesus bukan laki-laki. Salah. Kok Semua salah pula? manusia. Dengar dulu, jangan cuma kamu yang ngomong.
Loh, gantian dari Semua- tadi, bukan cuma Iya. saya doang. Abang Aku juga bilang ngomong. ngomong. Aku bilang ngomong. Aku Silakan, bilang ngomong. silakan. Semua manusia ini tidak ada yang bisa melihat Bapak di surga atau Ya Allah itu Maha- pintar, itu pintar, Dengar itu dulu. pintar. Iya, tapi kami tahu Bapak di surga itu laki-laki karena Yesus mengajarkan dengan doanya. Kok Bapak kami yang laki-laki? Berarti punya Dengar kelamin. dulu. Dengar Tuhan Anda yang dulu. disuruh punya kelamin. Dengar dulu. Yesus datang ke bumi ini sebagai Mesias mengajarkan kami berdoa kepada Bapak di surga, dikuduskanlah namamu. Kalau Bapak itu berarti laki-laki. Oh, Itu. berarti dia punya kelamin. Loh, itu terserah punya apa enggak, cuma Bapak di surga itu laki-laki. Iya, laki-laki punya kelamin. Yang Ah, membedakan itu. laki dengan perempuan kan kelaminnya, Bang. Jadi Berarti kamu Tuhan enggak- Anda berkelamin. Ya, terserah. Jadi Wih, kamu tidak wih, mengenal besar Allahmu. ini masalah ini. Besar Kamu ini masalah. mempercaya Kok masalah Tuhan apa? berkelamin gimana nih? Loh, itulah kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Iya. Kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Oke, Kamu boleh tidak Anda menyembah Tuhanmu. boleh. Boleh Anda perkenalkan Tuhan Bapak itu seperti apa wujudnya? Berdoalah dengan Bapak kami. Iya, di iya, surga. iya, Kamu iya, iya, mengenal iya, Bapak iya, di iya, surga. iya, iya. Katanya Pasti kamu kenal. mengenal. Kok Ya, itu Bapak kami di kenal? surga. Sekarang pertanyaan saya, gimana wujudnya Tuhan Anda itu yang disebut Bapak? Itu dari doa itu udah diajarkan Bapak Iya, kami iya, di iya, iya, surga. iya, Berarti iya, 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 laki-laki. iya. Katanya Kami kenal, katanya kenal kenal lah. tadi. Kenal. Ya, kayak mana wujudnya? Gimana wujudnya? Wujudnya kayak manusia. Hah? Jadi Bapak Kayak itu manusia. wujudnya kayak manusia. Iya, serupa dengan ciptaannya. Iya. Sama dengan ciptaannya. Berarti Tawa. Tuhan Anda punya pantat gitu? Serupa dengan manusia. Kamu punya Iya, pantat. jawab aja. Berarti Tuhan Anda punya pantat. Ya punyalah, namanya manusia. Berarti ada anusnya gitu Tuhan Anda. Kupingnya juga ada kupingnya. Oh lama, susah kali aku Nah. tengok ini orang. Jadi Kamu Tuhan kan- Anda kamu nggak kenal. kesimpulannya Tuhan Anda itu punya anus, punya Iya. pantat, Punya apa lagi? Semuanya punya. punya gigi, Ah, lambung, usus, punya. alis. Punya lah. Punya. Ya, ya Allah ya Karim. Nah itu. Iya, Biar iya, pintar iya, kau iya. gitu. Biar Oke, pintar oke, abang oke, gitu. oke. Kami paham sekarang. Jadi, Berarti Tuhan Anda itu, itu, Bang. Tuhan Anda itu manusia raksasa Segambar. berarti. Segambar dengan manusia. Iya, 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 Segambar iya. dengan manusia. Bagus, Itu. bagus. Jadi Tuhan Anda laki-laki ya? Ya. Oh. Nah, itu makanya oke. Tuhan kami Oke. kami kenal. Gitu. Oke. Iya, iya, Jadi iya. abang kan nggak kenal Tuhannya. Oh, kami sangat mengenal Tuhan kami. Laki-laki apa perempuan? Oh, bukan manusia. Tidak kamu kenal. Oh, iya, Tidak kenal kamu dong. Kenal. Kenal Tidak kamu dong. kenal. Oh, Laki-laki kenal. apa perempuan? Oh, Laki-laki tidak apa mesti, perempuan? tidak mesti perempuan laki-laki. Kan lucu. Lucu. Kenal tapi tidak tahu. Tuhannya laki-laki, perempuan. Lucu dia. Tuhan raksasa berarti. Saya tidak bisa bayangkan kelaminnya besarnya kayak mana Tuhan Anda itu. Itu kan. Ya kamu Tuhan, kan Tuhan Anda otaknya sekali kan kelamin. itu gimana Otaknya taiknya kan- besarnya Nah, itu Tuhannya. Ya segede. Hai teman-teman, giginya tai gigi Tuhannya ini gimana? Aduh, berapa ton tai giginya Tuhannya? Berarti Tuhannya butuh sikat gigi, butuh celana dalam, butuh selimut. Hai, butuh baju. Tuhannya lucu. Makin malu Kristen aja yang lain. Kristen yang lain pasti malu ini kalau dengar ini. Tuhannya katanya jenis kelamin laki-laki. Berarti dia punya nonot. Biji sakarnya ada 2. Masolang generasi. Tuhannya Kristen laki-laki, yang mereka sebut Bapa yang di surga itu laki-laki. Saya tidak bisa bayangkan kalau Tuhannya kentut. Tuhannya kentut. Ya, lupa makan. Berarti Tuhannya punya usus. Tuhan punya usus berarti Tuhannya butuh makan. Aduh.
parah, 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 parah. Kalau Tuhannya kekenyangan bisa tidur. Ada Tuhannya butuh mandi. Tuhannya butuh tidur. Jangan-jangan Tuhannya juga merokok ini abang ini. Teman-teman, hari ini kita mendengarkan katanya Tuhannya Kristen itu yang di surga itu laki-laki, teman-teman. Laki-laki. Ini dia punya kelamin, teman-teman. Tuhannya punya kelamin. Kira-kira pernah mimpi basah nggak Tuhannya dia? Kira-kira Tuhannya itu pernah mimpi basah atau Tuhannya onani ya teman-teman? Hancur sudah Kristen Indonesia. Hancur Kristen Indonesia dari abang ini. Jadi kalau Tuhannya laki-laki harus ada perempuannya dong. Nanti kalau ada perempuannya berarti ada juga kelaminnya yang perempuan. Kok Tuhan kayak gini mah? Asolang generasi. Jadi Tuhannya butuh makanan, yang perempuan juga butuh makanan. Akhirnya terjadi persetubuhan Tuhan. Setelah terjadi persetubuhan Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Setelah ada anak-anak Tuhan adalah cucu-cucu Tuhan. Ada keluarga Tuhan. Ada keluarga Tuhan. Ada kartu keluarga Tuhan. Keluarga punya opung, keluarga punya tulang, Tuhan punya tulang, punya opung, punya lay, punya ito. Masalah generasi, hancur Kristen Indonesia. Kasihan kali bah. Allahu Akbar, ajaran apa ini? Tuhannya laki-laki, Bapak yang di surga ternyata laki-laki dan punya nonot katanya. Gak bisa kebayangkan biji pelernya. Gimana besarnya. Hancur Kristen, hancur dari abang tadi yang bikin hancur Kristen Indonesia. Aduh, hancur sudah. Aduh, mas, orang generasi. Yang satu bilang Kristen itu agama yang dicangkok, yang satu bilang Tuhannya berkelamin. Laki-laki. Allahu Akbar. Masya Allah. Bikin piti teman-teman, perbanyak pitinya biar terkenal abang itu tadi. Hancur sudah agama kalau sudah kayak begini. Tuhan disetarakan dengan manusia. Masya Allah, Masya Allah. Benar-benar pantasan aja Yesus mengatakan pengikut Farisi 2 kali lebih jahat dan mereka adalah orang-orang neraka karena membuat kejahatan. Ternyata kejahatannya itu menyelaraskan, menyetarakan, menyamakan antara pencipta dengan makhluk. Oh mama masolang sudah generasi kalau sudah begini teman-teman. Apalah lagi guna hidup kalau sudah begitu. Parah kali bah. Seluruh. Kenapa ini bang? Saya lambat tadi. Hah? Saya lambat. Saudara Kristen tadi mengatakan Tuhannya yang disebut Bapa di surga itu laki-laki katanya. Maksudnya? Tuhan Bapa itu laki-laki. Gimana dong? Abang ini juga Tidak pernah lihat, tidak lihat ya Tuhan. iya, tapi dia bilang Bisa Tuhannya dilihat, laki-laki. Maka mungkin Gelap dia saya di sini. mungkin pernah dia ngintip lagi pipis Tuhannya katanya. Kayaknya sampai dia bilang Tuhannya laki-laki. Kalau Tuhan yang Maha Esa itu tidak bisa dilihat. Tapi dia bilang laki-laki Tuhannya. Hanya suara saya yang didengar gitu. Nah, itu dia makanya. Heran juga tadi bapak abang saya yang ganteng tadi itu bah. Saya lambatnya apa tadi? Naik. Iya. Silakan buka kameranya bang. Ini gelap di sini bang. Iya nggak apa-apa. Tidak masalah. Ini ada tema Ya, bang. Jangan lagi lari ke Tuhan laki-laki ya. Ampun sudah kita.
Udah habis stok tertawanya saya malam ini habis. Itu tema bang. Si perampas kitab Yahudi. Siapakah dia? Silakan. Maksudnya rampas itu bagaimana? Saudara kan bukan orang Yahudi. Tapi kenapa ada kitabnya Yahudi di Anda, di agama Anda gitu loh. Kenapa bisa bang? Itu sih belum saya pelajari itu. Nah, itu dia masalahnya. Karena kan Anda bukan Yahudi loh. Kenapa kitabnya Yahudi ada di agama Anda? Ada apa? Dari mana asalnya? Apa legalitasnya? Kenapa bisa? Kenapa bisa gitu loh? Oke, nanti saya tanya dulu sama Saya tanya dulu sama Romo. Iya, berarti Saya baru dengar yang namanya rampas. iya bang. Jadi kalau ada agama menggunakan kitabnya agama lain, berarti agama itu agama palsu, bukan dari Tuhan ajarannya. Karena mengambil kitabnya orang untuk mereka jadikan sebagai dasar pijakan, materi, bekal untuk mendirikan sebuah agama baru di luar pemilik kitab. Gitu. Yang asli kan punyanya Yahudi, dan yang dianut oleh mereka adalah kitab asli, menghantarkan mereka menjadi seorang Yahudi. Nah, sedangkan Kristen menggunakan terjemahan doang, menghantarkan orang Kristen menjadi Kristen. Berarti kitab yang palsu, yang bukan asli inilah yang menjadikan orang-orang menjadi Kristen. Begitu abangku. Jelas itu. Benar nggak? Iya, benar yang saya bilang. Ini apa? Benar saya bilang. Saya belum tahu apakah rapat atau tidak. Iya kan, cuma ngambil Benar atau fotokopinya. tidak? Saya belum tentukan. Bukan fotokopi pula diambil. Cuman terjemahan kitabnya Yahudi yang diambil, lalu dirikan agama. Gitu bang. Kitabnya Yahudi diambil lalu dirikan agama. Gimana dong? Artinya agama ini adalah agama palsu. Karena kitabnya juga adalah palsu. Kenapa palsu? Ya karena cuma mengambil terjemahan kitabnya Yahudi gitu loh bang. Agama Anda itu mengambil terjemahan kitabnya orang. Bukan asli, bukan pemilik asli kalian itu. Cuman pengguna terjemah gitu loh. Makanya tadi abang itu konyol. Dia nggak ngerti di dalam kitabnya Yahudi bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia, tetapi kok berjenis kelamin laki-laki, dia bilang tadi. Kacau kan? Kacau bang, bikin malu Kristen, kasihan penganut Kristen yang lain, kasihan. Iya. Masa Tuhan dibilang punya biji? Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan punya kelamin katanya. Gimana besarnya biji Zakaria itu? Siapapun yang nabi-nabi gitu, mereka tidak pernah lihat, tapi hanya suara aja. Itulah dia teman. Yang Kristen abang tadi tuh longor kali dia memang. Halo, selamat malam saudara. Firman aja yang didengarkan itu. Betul sekali. Halo saudara Ces. Ya, waalaikumsalam bang. Iya, dari mana abang? Dari Maluku bang. Oh, Islam. Alhamdulillah Islam. Oke, makasih. Ada yang ingin disampaikan? Ya, saya cuma ingin dengar-dengar saja yang dari saudara. Pingin dengar di bawah bang. Halo saudara. saya tidak bisa jawab ini merampas Yahudi, ini apa kitab Yahudi ini. Soalnya saya baru dengar itu. Iya kan, saudara sadar nggak kalau hanya menggunakan terjemahan? Jaringan di sini. Sadar nggak kalau hanya menggunakan terjemahan bang?